Kenapa kita harus peduli sama revisi Undang-Undang Polri? Kenapa ini penting buat kamu yang cuma pengen hidup tenang, kerja, kuliah, atau sekedar scrolling di TikTok? Revisi ini bukan cuma urusan DPR dan polisi, tapi urusan kita semua yang hidup pada era digital, yang tiap hari numpang hidup dan kadang curhat di internet. Kali ini kita bakal ngobrolin soal revisi Undang-Undang Polri yang telah disepakati pada 25 Mei 2024. Tapi jangan kabur dulu, karena ini bukan sekedar undang-undang teknis. Ini menyangkut ruang sipil kita, kebebasan berekspresi, dan privasi kita sebagai warga digital. Yuk, kita gali lebih dalam dengan mendengarkan temuan teman muda Lab 45. Jadi gini guys, DPR sudah resmi menyepakati revisi Undang-Undang Polri jadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Nah, masalahnya nih, ada beberapa pasal yang bisa dibilang agak ngeri-ngeri sedap. Salah satu pasalnya, pasal 16 ayat 1 huruf Q, ngasih wewenang ke polisi buat melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri. Hah? Jadi polisi bisa blokir akses internet kita tanpa ACC pengadilan. Terus, pasal 14 ayat 1 huruf O bilang polisi juga bisa melakukan penyadapan, tapi tanpa ketentuan lebih lanjut terkait bagaimana pengawasannya. Dan di pasal 16A dan 16B, polisi lewat intelijennya atau Intelkam bisa menggalang intelijen untuk mencegah setiap hakikat ancaman yang dianggap mengancam kepentingan nasional. Lah, apa tuh yang dimaksud setiap hakikat ancaman? Apakah kritik di media sosial juga termasuk? Kedengarannya sih kayak buat jaga-jaga aja, tapi bayangin kalau aturan kayak gini nggak punya batasan yang jelas dan tanpa pengawasan yudisial. Sekarang kita bandingin yuk sama negara dengan standar tinggi soal kebebasan digital kayak Jepang. Di Jepang, otoritas ruang siber ada di bawah pengawasan lembaga independen dan diatur lewat hukum yang namanya Active Cyber Defense Law. Terus, untuk penyadapan, wajib nih punya surat perintah dari pengadilan dan hanya untuk kasus kriminal serius. Nah, kalau urusan intelijen keamanan nasional, yang ngurus bukan polisi, tapi lembaga khusus bernama PSIA atau Public Security Intelligence Agency di bawah yurisdiksi Kementerian Kehakiman. Intinya, di Jepang tuh semuanya ada filter dan pengawasan, jadi nggak bisa asal jalan dengan dahli demi kepentingan nasional. Menurut Freedom House 2024, Jepang memiliki indeks kebebasan internet yang tinggi, yakni skor 78 dari 100 mengkategorikan Jepang dengan status bebas. Terus, kalau Indonesia gimana? Dalam indeks yang sama, skor kebebasan internet Indonesia cuma 49 dari 100, alias sebagian bebas. Ranking kita ke-43 dari 70 negara di dunia dan jauh dari Jepang yang peringkatnya ke-8. Selain itu, data dari SafeNet tahun 2024 menunjukkan mahasiswa dan LSM sebagai korban yang paling banyak mengalami serangan digital. Jadi, kalau RUU Polri disahkan tanpa perubahan, ini bisa makin memperburuk situasi. Bisa aja, pas kita kritik kebijakan pemerintah atau bikin konten yang dianggap mengancam, kita dibungkam. Yang paling terdampak, ya kita-kita ini, aktivis digital, pembuat konten, jurnalis, mahasiswa, bahkan netizen biasa. Wewenang yang terlalu luas tanpa batasan dan pengawasan itu kayak ngasih senjata tanpa kunci pengaman. Bukan soal nuduh siapa-siapa, tapi namanya juga kekuasaan tetap butuh check and balance. Bayangin, kalau secara legal, polisi bisa sadap WA kamu tanpa perlu pengadilan, polisi bisa blokir situs atau akun tanpa alasan jelas, polisi bisa galang intelijen buat mencegah setiap ancaman, tapi definisi setiap ancamannya... Ini bukan cuma soal keamanan, tapi soal hak dasar kita sebagai warga negara. Jangan cuek, ini bukan soal politik berat, tapi soal hak kita sehari-hari. Suara kita penting dan kita masih punya kesempatan. RUU Polri katanya bakal dibahas lagi setelah RKUHP selesai. Artinya, masih bisa berubah. Tapi juga artinya, ini titik krusial. Kalau kita diam sekarang, bisa-bisa selamanya udah nggak bisa bersuara. Terus harus gimana? Intinya gini, perluasan wewenang itu oke aja, asal jelas batasannya. Harus ada pengawasan, minimal dari pengadilan atau lembaga independen. Tanpa itu, ya bisa disalahgunakan dong. Kalau kamu peduli sama demokrasi, kebebasan, dan hak-hak sipil, suarakan sekarang. Jangan nunggu semuanya dibungkam. Karena ini bukan akhir. Ini titik krusial buat masa depan ruang sipil kita. Ini soal memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak sipil. Itulah tadi pandangan dari teman Lab 45. Intinya sih, kita bukannya anti sama reformasi kewenangan aparat penegak hukum, tapi kalau kewenangannya mau diperluas, harus banget ada mekanisme pengawasan yang jelas. Soalnya kalau enggak, bisa-bisa malah jadi celah yang nyakitin hak kita buat berekspresi. Revisi undang-undang ini semestinya jadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum dan memperjelas batas kewenangan, agar penegakan hukum bisa berjalan secara adil, akuntabel, dan tetap menghormati hak-hak warga negara. Gimana menurut kamu soal revisi Undang-Undang Polri ini? Apakah kamu juga ngerasa ruang kita makin sempit untuk bersuara? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena suara kamu penting. Jangan biarkan ketakutan jadi aturan, biarkan harapan dan keberanian yang bicara. Sekarang, sebelum semuanya terlambat.